Oke teman-teman, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Semoga teman-teman dimudahkan segala urusannya dan usahanya ya teman-teman ya. Oke, supaya nggak bosen kita ngomongin microstock terus ya. Sekarang kita ngobrolin yang sedikit agak fun ya, yaitu POD atau Print on Demand, tempat jual desain untuk keperluan kaos, topi, merchandise, dan kebutuhan aparel lainnya ya. Dan yang akan dibahas kali ini adalah situs POD yang paling mudah, paling user friendly secara UI dan UX ya, yaitu TeePublic ya. Dan aset yang akan dibahas saat ini adalah fan art untuk kebutuhan TeePublic ya. Fan art ya. Kenapa fan art? Karena banyak teman-teman yang mengalami penolakan ya dalam desain fan art. Bahkan ada yang portfolionya di take down. Sebenarnya kenapa bisa terjadi ya? Kenapa bisa terjadi dan sayang banget ya kalau sampai hal itu terjadi, karena fan art itu sangat menyenangkan ya. Sangat menyenangkan karena kita bebas bereksplorasi, memainkan karya-karya kita berdasarkan tokoh idola ya, berdasarkan games yang kita suka atau berdasarkan film favorit kita. Makanya disebut fan art ya. Jadi sayang banget kalau fan art kita sampai ditolak, bahkan ada yang akunnya di-ban. Padahal sangat menyenangkan ya. Sementara banyak artis-artis lain yang diterima dan sukses menjual fan art ya. Oke, langsung saja saya mungkin akan ngobrolin salah satu fan art saya yang cukup bertahan ya. Cukup bertahan dalam artian tidak kena ban, tidak kena take down ya. Dan cukup terjadi penjualan ya, walaupun nggak banyak sih ya. Ada segini ya, ada juga yang segini ya, ada juga yang segini ya. Selebihnya banyak tapi bukan fan art ya. Ya kita ngomongin fan art dulu ya, karena paling enak ngerjainnya dan paling sayang jika di ban ya. Mungkin kita akan ngomongin yang ini ya. Kita akan bedah yang ini dan mungkin saya akan memberikan beberapa tips ya teman-teman ya. Tips yang berdasarkan pengalaman pribadi ya. Artinya tips ini subjektif ya, jadi saya disclaimer dulu bahwa teman-teman harus mengkaji lebih jauh lagi tentang informasi yang saya sebarkan, karena bisa jadi ini berguna buat saya tapi belum tentu cocok untuk teman-teman ya. Dan jika teman-teman punya tips atau arahan yang lebih baik lagi, bisa isi di kolom komentar, kali aja bisa jadi koreksi kita bersama, koreksi terhadap video ini ya, dan kemajuan kita bersama ya. Oke, langsung saja. Saya membahas dua hal ya dari contoh aset saya yang laku ya, yaitu tema Among Us ya, karena ini game favorit anak saya. Jadi saya coba buat fan artnya. Oke, di sini mungkin ada beberapa alasan kenapa gambar ini bertahan hingga sekarang dan mendapatkan sales yang cukup ya. Nggak banyak ya, tapi cukup ya. Mungkin saya akan membahas dari segi visualnya dan keyword atau tag-nya ya teman-teman ya, yang mungkin bisa teman-teman jadikan inspirasi atau bisa jadikan teman-teman percobaan terhadap karya teman-teman nantinya ya. Oke, untuk visualnya saya memakai konsep bercerita ya, yang menyamarkan objek ternama. Dalam hal ini karakter Among Us ya. Mungkin teman-teman bisa karakter lain ya, mungkin Super Mario atau apa, dibikin samar dengan jalan ceritanya ya, atau membuat nyeleneh, melenceng dari versi aslinya ya. Oke, nah di sini saya mau ngasih contoh ya, menyamarkan objek ternama ya. Jadi di sini saya membuat sebuah cerita seolah-olah di Among Us itu kan ada namanya crewmate ya, crewmate atau anggota dari perkumpulan di peserta di sebuah kapal induk ya, yang isinya adalah karakter-karakter Among Us ya. Dan mereka ceritanya saling mencari tahu nih siapa impostor di kapal mereka ya. Jadi di sini saya seolah membuat cerita salah satu crewmate mendeteksi dengan sinar X-ray terhadap temannya si Among Us merah ini ya. Jadi sehingga Among Us merah ini ya ketutupan dengan sesuatu nih ya, sesuatu di sini ya, mungkin bisa diartikan sebuah sinar X-ray ya, yang mendeteksi ternyata si crewmate merah ini atau si karakter Among Us merah ini
ternyata adalah impostor ya. Nah, di sini menyamarkan objek ternamanya dengan sebuah elemen grafis ini ya, sehingga si pemilik aslinya sulit untuk mengklaim bahwa ini milik dia ya, milik mereka. Jadi akan susah untuk ibaratnya diklaim bahwa ini membajak atau mencontek atau memplagiat. Karena kenapa? Karena saya tutup dengan sesuatu ini ya. Jadi karakter di belakangnya ini walaupun sekilas mirip Among Us ya, tapi akan sulit untuk di take down oleh di publik, atau akan sulit untuk dikomplain oleh pemilik atau developer game Among Us. Karena apa? Karena ketutupan ya. Bisa jadi ini sebenarnya bukan Among Us tapi siapa? Minion ya, Minion yang pakai baju Among Us gitu kan. Jadi susah ya. Jadi sangat susah untuk di klaim bahwa itu milik mereka. Jadi dibuat nyeleneh ya dengan sebuah cerita ya, entah itu ditutupin oleh ini atau ditutupin tong sampah atau segini doang sedang ngumpet di tong sampah ya misalkan, atau apa gitu ya, atau membuatnya nyeleneh melenceng dari versi aslinya ya. Pernah saya terapkan di gambar saya yang ini nih. Nah ini nyeleneh dari versi aslinya. Ini dibilang Among Us, mirip Among Us tapi pakai baju Power Ranger, tapi juga nggak bisa juga diklaim sebagai Among Us. Bisa jadi siapa tahu di dalamnya adalah karakter Minion ya. Jadi melenceng dari aslinya, tapi buat penggemar Among Us ya pasti tahu ini mirip Among Us ya. Gitu teman-teman ya. Jadi itu ya, memakai konsep bercerita yang menyamarkan objek ternama ya. Dalam hal ini karakter Among Us atau karakter apapun, atau membuatnya nyeleneh, melenceng dari versi aslinya ya. Nah, yang selanjutnya, tips selanjutnya adalah tidak selalu mengambil tokoh atau objek utamanya ya. Jadi kita bisa aja ngambil ornamen yang ada di sebuah game ya, atau sebuah film, atau sebuah atribut dari tokoh utama yang kita suka gitu kan, tokoh ternama yang kita suka untuk dijadikan fan art, tapi tanpa harus mengambil wajahnya atau mengambil tokoh utamanya. Dalam hal ini saya mungkin pernah terapkan di yang ini nih. Nah, yang ini nih, yang Super Mario nih ya. Ya, Super Mario ini kan atau Game Boy-nya deh, dari Game Boy-nya orang mungkin tahu ini Game Boy ya, tapi dibuat nyeleneh ya, dibuat nyeleneh sehingga ini mirip Game Boy tapi tidak bisa diklaim hak patennya. Nah, untuk yang yang ini nih, yang ini tidak selalu mengambil tokoh utamanya ya atau objek utamanya. Nah, di sini saya mengambil sesuatu dalam game Mario tapi bukan si karakter Mario-nya. Jadi si tumbuhan yang disebut dengan piranha plant ya, tanaman piranha. Begitu juga dengan jamur ya, dan mystery box ini ya. Nah, ini kan bukan tokoh utamanya ya, jadi sulit untuk diklaim sebagai copyright. Dan dibuatnya juga dengan style yang berbeda ya. Coba deh teman-teman, mungkin sering lihat ya karakter-karakter ini di Super Mario ya, tapi yang bentuknya dan stylenya seperti ini, ada struk tebalnya, ada gepeng-gepengnya, itu belum tentu ada ya, belum tentu ada di game aslinya. Bisa jadi malah nggak ada kali ya. Jadi di fan artnya mungkin ada. Salah satunya adalah karya saya ya. Karya saya adalah fan artnya ya. Ini juga cukup menghasilkan penjualan ya. Itu teman-teman ya. Itu dari segi visualnya ya. Selanjutnya ya, tipsnya ya, tidak tracing dari objek ternama ya. Jadi pastikan kalau kita suka sebuah objek, sebuah karakter atau tokoh ternama, kalau bisa jangan di tracing ya, jangan ngambil, jangan di tracing mukanya ya, jangan di tracing objeknya, tapi buatlah sendiri ya, buat sendiri dalam artian kita membuat di lembaran baru ya. Jadi cukup disandingkan saja, lalu kita buat versi berbedanya. Nah, beda nggak apa-apa, justru semakin beda semakin aman, tapi orang tahu maksudnya, oh ini fan artnya dari karakter ini nih, tapi dibuat berbeda gitu. Justru jangan terlalu mirip dengan aslinya ya. Jangan terlalu mirip dengan aslinya. Seperti ini kan, saya tidak tracing, tapi saya buatnya pakai objek-objek yang ada di sini nih. Pakai Pathfinder nih, saya buat begini ya. Sorry. Saya buat begini, misalkan ya. Oke. Saya buat begini, ya kan. Lalu saya buat ini untuk objek belakangnya tuh karakter Among Us-nya. Nah, begini aja sudah beda ya, karena tidak tracing ya, karena pakai
aset-aset grafis, pakai tools-tools sederhana yang ada di Adobe Illustrator ya. Nah, begini kan sudah jadi bentuk baru ya, bukan sesuatu yang jiplak ya di atas kertasnya, tracing, tidak tracing ya. Jadi jauhi aktivitas tracing. Pastikan membuat baru dengan gaya kita sendiri ya. Semakin beda, semakin baik, tapi tetap memiliki ciri khas dari tokoh tersebut ya, atau punya benang merah ya. Jadi tidak tracing dari objek ternama, namun buat sendiri dengan gaya sendiri, namun masih punya benang merah dengan objek aslinya, gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dicerna maksudnya ya. Oke, itu tips dari segi visual ya. Sekarang yang gak kalah penting nih, tips dari segi keyword dan tag ya. Kadang-kadang gambarnya udah aman, tapi karena sebuah tag atau keyword yang ternyata punya sesuatu yang diklaim atau hak paten atau kita nggak tahu ternyata itu dipatenkan, nah itu maka akan tertolak atau bahkan di take down gambarnya ya, walaupun nggak langsung di ban, biasanya baru gambarnya dulu yang di take down. Kalau bundle mesti ngupload juga baru di ban. Jadi pastikan kalau teman-teman, jadi kalau di take down jangan panik ya. Di take down itu kan baru dicopot portfolionya, tapi belum di ban akunnya, jadi bisa upload lagi tapi gambar yang berbeda. Jadi gambar yang di take down itu jangan diupload lagi. Nah, jadi untuk menghindari take down itu ya, jadi gimana mau laku kalau di take down duluan ya. Jadi untuk menghindari take down itu pastikan keywordnya ya. Keywordnya juga aman nih teman-teman nih. Jadi hindari keyword unik dari suatu brand ya. Keyword unik dari suatu brand yang kemungkinan diklaim oleh suatu perusahaan ya. Sebenarnya agak sulit juga sih ya kita membedakan, mengetahui bahwa keyword itu diklaim atau enggak ya. Kita juga susah ya, kita juga nggak paham ya apakah keyword itu punya suatu instansi atau itu ya, tapi sebenarnya bisa ngelihat kita bisa ngelihat. Jadi kalau unik itu seperti ini, seperti Nintendo, Super Mario, Game Boy, Minecraft, Lego ya, itu kan sudah pasti unik tuh, sudah milik sebuah perusahaan ya, atau sebuah company atau sebuah brand ya. Nah, kita bisa melihat keyword yang tidak unik itu seperti apa ya. Pakai keyword yang terhubung dengan brandnya, namun tidak unik ya. Keyword yang terhubung dengan brandnya, namun tidak unik. Yang sulit diklaim oleh perusahaan, suatu perusahaan tersebut, karena mengandung makna yang bisa dimiliki oleh banyak hal. Jadi tidak bisa diklaim nih keywordnya. Seandainya diklaim pun tetap bisa dipakai sama banyak orang. Contohnya apa? Contohnya adalah Among Us ya. Among Us itu keyword yang sebenarnya sulit untuk dipatenkan oleh perusahaan karena Among Us sendiri memiliki arti ya, yaitu di sekitar kita ya. Jadi sesuatu keyword yang memiliki arti umum itu nggak bisa tuh di publik dianggap milik sebuah brand, nggak bisa. Jadi nggak bisa dianggap milik sebuah brand. Nah, contoh lagi Power Ranger ya. Power Ranger kan punya artinya pasukan power ya. Jadi nggak bisa diklaim sebagai milik suatu organisasi atau perusahaan. Begitu juga impostor. Impostor kan artinya penyusup ya. Penyusup artinya jadi nggak bisa juga diklaim sebagai milik sebuah perusahaan atau sebuah brand. Begitu juga piranha plant ya. Piranha plant itu yang ini nih. Nah, ini piranha plant artinya tumbuhan piranha. Nggak bisa juga diklaim sebagai milik perusahaan walaupun mereka mengklaim. Tapi kita punya argumen yang kuat untuk melemahkannya. Karena apa? Karena itu kata-kata umum ya. Kata-kata yang bisa dipakai oleh orang banyak, oleh banyak hal ya. Begitu juga Game Boy dengan spasi ya. Ya, teman-teman juga bisa ngambil ini nih, pembelajaran nih. Jadi, kalau Game Boy digabung seperti ini, otomatis jadi sebuah brand ya. Karena Game Boy nyambung ya. Tapi kalau game di spasi dengan boy itu tidak bisa diklaim oleh mereka karena brandnya Nintendo kan Game Boy dengan tulisan yang menyambung seperti ini, Game Boy. Sedangkan kalau kita pakai spasi itu sudah tidak bisa diklaim lagi karena Game Boy, mainan bocah laki-laki gitu ya. Begitu juga dengan Minecraft nih. Minecraft kalau dipisah main spasi craft itu udah nggak bisa diklaim sebagai milik sebuah brand ya. Tidak bisa diklaim sebagai milik sebuah brand. Tapi kalau digabung seperti ini, Minecraft, nah itu baru bisa jadi itu milik sebuah brand ya. Tapi kalau dipisah gini, nggak bisa gitu teman-teman. Jadi pastikan teman-teman jeli ya, kira-kira keyword yang terkait dengan brand tersebut itu keyword yang
unik apa enggak nih, keyword yang bisa diklaim apa enggak. Kira-kira kalau bisa diklaim, lebih baik hindari ya. Lebih baik dihindari, pakai keyword yang kira-kira bisa dipakai oleh khalayak umum, tidak bisa dipatenkan. Terus gimana dong kalau seandainya saya pengen banget nih ngebidik keyword, misalkan saya pengen banget ngebidik keyword bagi orang-orang yang mencari keyword Nintendo, mencari keyword Super Mario, mencari keyword Game Boy atau Minecraft atau Lego, kan kita pengen ya jadi penggemar Nintendo, ngetik Nintendo nih sehingga ketemu karya kita. Bisa, tapi kita jangan lakukan itu di publiknya. Jangan lakukan itu di publiknya, tapi lakukan di sosial media ya. Entah itu di Instagram, teman-teman bisa masukin hashtag Nintendo di Instagramnya ya. Atau di Pinterest ya. Pinterest itu lumayan loh ya. Pinterest itu lumayan. Jadi untuk aset-aset grafis itu lebih baik dipromosikan di Pinterest ya. Sangat cocok banget untuk promosiin kaos kayak gini ya. Saya kasih contoh deh ya. Nah, contohnya ini nih. Ini kan saya pengen ngambil target market gamer Mario ya, sekaligus pecinta game klasik Nintendo ya. Karena saya buat di T-Public, dan T-Public itu rentan ban jika kita memasukkan, atau rentan takedown jika kita memasukkan brand keyword yang mengandung brand ya, brand unik ya, seperti Nintendo dan sebagainya, sehingga saya tidak memasukkannya di sini ya. Jadi keywordnya itu saya nggak masukin kata-kata Nintendo, nggak masukin ya. Jadi di sini paling saya masukin retro games, monster, t-shirt gitu aja ya. Begitu juga di tag yang bagian ini ya. Di tag yang bagian bawah ini ya, saya nggak masukin tuh kata-kata Mario dan kata-kata Nintendo, saya nggak masukin. Yang saya masukin retro gamers, classic gamers, dan sebagainya. Namun gimana nih supaya saya bisa ngebidik ya target market yang mencari berdasarkan kata kunci ini nih, Nintendo, Super Mario, Game Boy, dan lain-lain ya. Itu bisa kita terapkan di tempat lain, yaitu di sosial media. Salah satunya adalah Pinterest ya. Pinterest ini cocok banget buat promosiin gambar-gambar, aset-aset bergambar seperti ini ya. Entah itu Shutterstock, T-Public nih cocok nih, Fiverr nih cocok buat promosiin ya Pinterest ya. Jadi teman-teman bisa gini di Pinterest nih, bisa masukin seperti ini ya. Jadi masukin kayak gini nih, misalkan saya contoh ya. Nah, masukin gambarnya ya. Teman-teman upload gambarnya yang di T-Public ya, lalu kasih judul, nah kasih deskripsinya ya. Deskripsinya itu persis seperti yang teman-teman masukkan di websitenya ya, seperti ini misalkan ya. Nah seperti ini misalkan ya, dimasukin ya, dikopas aja di sini, dikopas. Saya contohin deh ya, saya contohin. Nah terus nanti dikasih linknya mengarah ke portfolionya teman-teman ya. Dalam hal ini saya yang mau ini ya, imposter detected ya. Yang ini saya copy nih, saya paste di sini. Nah makanya begitu ntar orang lihat searching di Pinterest berdasarkan kata kunci tersebut, dia ngeklik gambarnya, larinya ke sini gitu ya. Oke, saya contohin ya, yang ini yang Mario ya. Di download aja nih gambarnya, klik kanan misalkan save image as ya. Simpan misalkan di mana lah teman-teman, nyimpan di desktop atau di mana ya, kita save ya. Nah kita upload nih ke Pinterest misalkan, atau ke Instagram lah, terserah teman-teman. Di sini saya nyontohnya Pinterest ya, karena cukup populer untuk mempromosikan desain. Di sini kita bisa tinggal create aja teman-teman, create pin ya. Nah create pin, langsung upload tuh gambar yang tadi kita download ya. Tadi saya naruhnya di desktop ya, seperti ini. Di-upload. Nah, masukin nih headline-nya ya. Retro Games ya, Monster ya. Retro Game Monster. Nah di T-Public kan kita takut ya mengambil keyword yang mengandung brand. Nah, di sini kita bisa masukin ya. From misalkan, from Super Mario Land. Nah, di sini kita bebas memasukkannya ya, dengan harapan nanti penggemar Mario, Super Mario bisa menemukan gambar kita. Nah, di sini masukin nih deskripsinya ya. Tuh ya. Oke, masukin aja misalkan Nintendo fans misalkan. Nintendo fans ya, atau masukin Super Mario Gamers ya, atau Mario Land fans ya.
Mario Land fans ya, dan sebagainya lah ya. Nah, di sini masukin destination linknya. Jadi link ini yang dimasukin. Copy, paste gitu ya. Lalu publish deh. Tuh ya. Nah, setelah terpublish nih, nanti kemungkinan orang-orang ya, penggemar game Mario ya, yang nimbrung di T-Public ya, bisa mengklik gambar teman-teman ya, sehingga portfolio teman-teman nih yang gambar ini nanti terangkat di T-Public-nya, walaupun nggak langsung beli ya, tapi sebenarnya kalau mendapatkan banyak klik dari sosial media pasti punya nilai tersendiri ya. Syukur-syukur kalau jadi pembeli gitu teman-teman ya. Oke, jadi kira-kira itu aja tips singkat dari saya ya, bagi teman-teman yang ingin fan art-nya diterima di publik dan aman terjual di sana ya, sehingga bertahan cukup lama ya. Di sini saya membaginya berdasarkan 2 tips ya, tips secara visual dan tips secara keyword ya tadi ya. Semoga bisa dicerna. Jika teman-teman ada pengetahuan lebih ya, lebih tahu dari saya, lebih paham dari saya, silakan isi kolom komentar ya. Kali aja bisa menambah wawasan kita bersama. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang baru tahu T-Public, bisa cek kolom deskripsi. Saya pernah kasih tutorialnya, cara mendaftarnya ya, cara menjualnya ya. Di bawah juga ada link cara mendaftarnya plus tutorial membuat ilustrasi sederhana seperti ini ya. Ada tutorialnya gratis ya. Oke, selamat menjelajahi kolom deskripsi, selamat belajar, selamat berbagi inspirasi ya. Jadi kalau teman-teman punya inspirasi lebih, silakan masukkan di kolom komentar. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.